Bingung mau mulai nyusun skripsi dari mana? Sini, aku kasih tahu caranya. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu statistik deskriptif? Jadi, statistik deskriptif itu adalah cabang statistika yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara sederhana. Nah, metode ini itu bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data melalui angka-angka seperti rata-rata, median, modus, serta visualisasi data seperti melalui tabel, diagram, dan grafik. Nah, gimana? Menarik kan? Yuk belajar lebih banyak lagi mengenai statistik deskriptif. Video kali ini kita akan belajar mengenai konsep data. Jadi di dalam statistik itu, data merupakan bagian yang paling penting karena apa yang akan disajikan, apa yang akan diujikan, dan apa yang akan diinterpretasikan itu adalah data. Jadi keberadaan data itu adalah mutlak. Yang selanjutnya ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, data berdasarkan sifat. Yang kedua, data berdasarkan sumbernya. Dan yang ketiga, data berdasarkan cara memperolehnya. Nah, masuk ke yang pertama, ada jenis data berdasarkan sifat. Jenis data berdasarkan sifat sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih fokus terhadap makna dan subjek yang akan diteliti. Contoh dari data kualitatif sendiri ialah ada data wawancara, data catatan riset, dan data hasil observasi. Yang selanjutnya, yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka, serta angkanya dapat diukur dan dapat dihitung. Data kuantitatif sendiri terbagi menjadi 2, yaitu data kontinu dan data diskrit. Jenis data yang kedua ada jenis data berdasarkan sumbernya. Jenis data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama ada data internal. Data internal ialah merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dalam suatu organisasi atau lokasi penelitian. Contoh dari data internal sendiri ialah sebagai berikut adalah data karyawan. Yang kedua data eksternal. Data eksternal ialah informasinya yang diperoleh dari sumber di luar penelitian ataupun organisasi. Jenis data yang ketiga adalah jenis data dengan cara memperolehnya. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer. Misalnya ada data hasil survei, data hasil wawancara, dan data hasil kuesioner. Yang kedua data sekunder. Contohnya ialah data survei hasil penduduk. Selanjutnya, skala pengukuran data. Skala pengukuran data terdiri dari 4. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Pertama, skala nominal, yaitu skala yang paling sederhana disusun untuk membedakan jenis atau kategori hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contohnya ada jenis kulit, partai, agama, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada skala ordinal, yaitu skala yang didasarkan pada ranking. Contohnya ada ranking kelas, pangkat militer, dan lain-lain. Yang ketiga ada skala interval, yaitu skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama, contohnya waktu dan jarak. Selanjutnya adalah sumber-sumber data. Apa saja sih sumber-sumber data? Jadi sumber-sumber data berdasarkan perolehannya dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diolah secara langsung oleh peneliti. Data ini biasanya sering digunakan oleh peneliti kualitatif.
Data ini bisa berupa observasi maupun studi lapangan. Yang kedua adalah data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Biasanya dikumpulkan atau diolah oleh pihak lain. Data sekunder biasanya sering digunakan oleh peneliti kuantitatif yang dapat berupa grafik data, tabel, maupun bukti catatan yang dipublikasikan. Selain itu, belajar statistik deskriptif memiliki banyak manfaat. Misalnya, membantu menganalisis data dengan tepat, membantu membuat laporan ilmiah menjadi lebih profesional, dan membantu melatih keterampilan berpikir kritis. Nah, gimana? Menarik banget kan video pembahasan mengenai statistik deskriptif? Kalau kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai statistik deskriptif, ayo kuliah di Sadikin Gusdur Pekalongan. Thank you.